Halo teman semuanya, bertemu lagi dengan gua di sini, dan pada video kali ini gua mau bahas kasus tentang yang agak sedikit berbeda ya, yaitu kasus tentang kanibalisme di Indonesia yang paling parah dan paling heboh ya yang pernah ada. Oke, jadi kalian yang beranggapan di luar aja gitu, di negara luar yang ada kasus kanibalisme ini, teman-teman, di Indonesia juga ada, teman-teman ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, banyak cincang-cincong, siapkan kursi plastik, carikan air panas, pakai headset, dan selamat menonton. Oke, jadi kita langsung saja bahas tentang kehidupan Sumanto ini. Jadi Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret tahun 1972 dari pasangan Nuriyadi Dirkata dan Samen ya. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara masing-masing yang bernama Mulyati, Karyono, Mariati, dan Mulyanto ya. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Jadi Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Perumutan 1. Dan ia dipanggil oleh Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak Badung mulai terlihat dari periode ini. Meski ia mampu tetap lulus dari sekolah dasarnya, hanya untuk masuk ke SMP 1 Kemangkor terhalang karena nilai murni atau nilai NEM yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 SD di Negeri Perumutan 2 ini, dan ia lulus tahun berikutnya ya. Jadi gila cuy. Jadi dia harus ngulang dulu sekolah SD karena nilainya ini nggak bercukupan. Jadi sekolah zaman dulu ini istilahnya dia nggak lulus lah, atau nggak naik kelas. Meskipun dia lulus tapi nilainya nggak bisa masuk gitu ke SMP-nya. NIM ya, NIM. Oke, NIM-nya itu nggak sesuai standar gitu ya, makanya dia harus ngulang lagi dari kelas 6 SD ya. Jadi setahun ngulang gitu ya, ibaratkan lu nggak naik kelas gitu. Oke, jadi ia kemudian diterima oleh SMP pilihannya. Sekolah barunya berjarak 3 meter dari rumahnya, memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pergi setiap harinya. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Dan pada sore harinya ia belajar ilmu agama di masjid di sekitar rumahnya ya. Oke, malam harinya dihabiskan dengan menyaksikan layar tancap dan pementasan wayang ya, karena di Jawa gitu kan ya, zaman dulu kan masih ada layar tancap gitu kan yang hitam putih itu. Gue juga diceritain oleh emak gue gitu. Periode ini ditandai dengan kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Jadi ada kesulitan ekonomi dikit di keluarga Sumanto ini ya. Masalah ini mau tidak mau mengabitkan perabotan rumah tangga mereka satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Jadi perabotan rumah tangganya itu mau nggak mau dijual gitu ya, demi memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu, makan atau apa gitu, makan minum lah ya yang paling utama. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Dia putus sekolah atau nggak lanjuti sekolah gitu di kelas 3 SMP. Jadi kalian jangan putus sekolah gitu ya, teruskan cita-cita kalian, jangan kayak Sumanto ya putus sekolah karena tapi dia ada alasan tertentu dan ekonomi keluarganya lah gitu mungkin. Oke, jadi ini kehidupan awal Sumanto ya. Jadi selanjutnya kita langsung bahas aja kehidupan pribadi Sumanto ini. Nah, jadi kita langsung aja bahas nih kehidupan pribadi Sumanto ini, teman-teman ya. Jadi Sumanto ini memiliki 2 mantan istri ya. Ia bertemu istri pertamanya Sutrima saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ya. Setahun setelah bercerai dengan Sutrima, ia menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampung yang juga bekerja di perusahaan tebu di tempat kerja Sumanto. Mereka menikah lagi pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri atau seorang anak bernama Titis Wayu Widianti ya. Setelah menikah lagi, Sumanto menjadi jarang pulang ke rumah, hanya sekali-sekali aja kembalinya. Jadi dia hanya sekali-sekali aja balik atau pulang ke rumah ya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dan pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Jadi Sumanto dengan istri keduanya kembali KDRT lagi atau kekerasan rumah tangga ini terjadi lagi ya. Ya jadi yaitu kehidupan pribadi Sumanto ya. Jadi dia nikah 2 kali juga cerai cuy ya. Jadi ya, dan sekarang kita langsung saja bahas tentang kasus Sumanto ini ya, tentang kasusnya. Nah, sekarang langsung aja kita bahas tentang kasus Sumanto ini ya. Jadi pada awal tahun 2003, namanya dikenal
secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan ia memakannya karena percaya ini akan memberikan kekuatan batin dan supranatural untuknya ya. Ia mengaku telah makan 3 orang di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Kepercayaan Sumanto ini didasarkan pada kepercayaan mistis lokal. Para pakar berpendapatan bahwa Sumanto ini mengidap penyakit jiwa ya. Setelah itu dia pun dihukum pidana selama 5 tahun ya, atau dimasuki penjara gitu selama 5 tahun. Dihukum pidana nih kan. Tapi ia dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran juga. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, ia kemudian ditampung di Rumah Rehabilitas An-Nur, Bungkanel, Karyangyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak menerima kembali Sumanto di desanya. Nah, jadi itulah ya kisah Sumanto. Jadi gua bahas secara rinci gitu kan, nggak secara panjang-panjang gitu. Gua bahas secara singkat aja, gua ringkas ini, gua rangkum gitu kan. Jadi kalian nontonnya juga enak ya, nggak kayak orang-orang banyak sih yang bahas kasus Sumanto ini tapi durasinya panjang gitu gua lihat. Jadi gua ringkas aja nih kasus Sumanto ini. Ya semoga kalian bisa dengar dan telaah secara baik itu kasus ini di Indonesia itu kan. Nah, jadi itulah yang kita tadi ya, kita sudah bahas tentang kasus Sumanto ini. Jadi ya, nah jadi itulah ya kasus Sumanto ini ya. Jadi kan emang zaman dulu itu hidup belum teratur gitu kan, ya masih percaya dengan hal-hal gaib gitu dan supranatural gitu ya, yang nggak bisa kita pungkiri juga lah karena itu warisan dari nenek moyang kita gitu kan. Dan sekarang kasus kanibalisme di Indonesia ini udah dilarang ya, dan tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintahan ya. Ya karena kita negara hukum gitu ya, makanya kita nggak boleh makan sesama jenis gitu kan. Iku aja gitu teman-teman yang dengar makan sama jenis atau manusia makan sama manusia gitu, ya gila aja ya. Jadi gimana gitu, jijik, ngeri gitu kan. Dan juga ini film Sumanto ini dibuat ya, film asli ini 2004. Jadi Sumanto ini dibuat filmnya Kanibal Sumanto ya di 2004 teman-teman ya. Jadi gua juga belum nonton juga. Gua nanti ya gua mau nonton gitu. Gua juga ngeri kalau nonton film Kanibal ini di mana. Kalian bisa nonton juga teman-teman ya. Filmnya ini ratingnya 95 ya kalau nggak salah. Rating film ini ya berarti filmnya lumayan gitu kan. Jadi ini film berdasarkan cerita asli atau berdasarkan cerita asli dari Sumanto ini teman-teman ya. Ya, jadi filmnya dibuat gitu 2004, kan bisa nonton gitu. Ya oke, pelajaran yang bisa kita ambil, janganlah makan sama jenis karena tidak mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kekuatan gaib supranatural. Dan itu sia-sia ya, dan percuma saja ya. Ya, saya Rafli pamit umur lagi, astaga. Aduh. Saya Rafli pamit undur diri. Salam celana kendor. Sebelumnya mohon maaf nih ya, karena saya tidak mendapatkan muka ya. Biasanya kan kalau bahas-bahas ginian kayak bahas-bahas yang kasus-kasus gini ya, bukan kasus sih sebenarnya. Bahas-bahas tentang apa gitu pakai muka, tapi ya buat apa juga gitu pakai muka saya juga tidak enak dipandang muka saya ini ya. Jadi ya saya juga kalau ditampakkan muka gitu ngomong juga agak belibet gitu. Ini aja masih belibet gitu ngomongnya karena ya pakai skrip ini loh, ada yang nulis ini skripnya, masih juga belibet ngomongnya, astaga. Udah 3 tahun padahal ini YouTube masih belibet ya. Ya sudahlah, karena sudah ada lauk yang menatap muka saya nih di sini. Maksudnya lauk yang ditatapkan di muka saya. Saya mau makan dulu. Sampai jumpa.